Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dan juga Bapak Ibu saudara dimanapun saja berada. Selamat pagi, kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Ya, mari kita akan bersama-sama sedang merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Tuhan Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ya kita tahu ya di mana di negeri, di tanah Israel, di saat kedatangan Tuhan Yesus, ya orang Israel saat itu tidak hidup di dalam kebenaran. Hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika orang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri, nuruti apa yang menjadi kehendaknya dirinya sendiri, sehingga ketika itu orang-orang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya keadaan pasti tidak baik. Mana yang kuat, itulah mereka yang berkuasa. Bagi mereka yang lemah akan semakin tertindas, semakin menderita. Ya. Karena orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, khususnya umat Israel, dari kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang dosa, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus di dalam isi menyelamatkan jiwa, ia tidak ingin sendirian, melainkan ingin bersama-sama dengan orang-orang dipanggilnya untuk dijadikan rekan sekerjanya, untuk menyelamatkan umatnya yang hidup di dalam dosa. Nah, di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Ia melihat juga dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Ya, mereka semua adalah para nelayan, ya, yang saat itu sedang menjala. Ada yang baru ya selain membenahi jala-jalannya, ya. Mereka para nelayan yang sedang tidak terpelajar, namun saat itu dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Dipanggil menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, ini suatu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, ketika mereka dipanggil menjadi pengikut, menjadi murid-murid Tuhan, ya mereka pasti bisa berpikir, bertanya-tanya, aku ini siapa? Ya. Sampai harus dipanggil menjadi pengikutnya. Bukankah ada yang lain yang lebih baik? Apalagi dia hanya orang sederhana nelayan yang tidak terpelajar. Dipanggil Tuhan untuk menjala jiwa. Ya. Menjala jiwa. Ya, rasanya seperti mimpi saja. Kalau seorang yang tidak terpelajar sederhana kok dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus dan nantinya menjadi rasulnya Tuhan, ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Terlebih saat itu murid-murid Tuhan hidup di saat para pemimpin, ya, para penjabat menentang, ya, menolak Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu perkara yang tidak mudah, suatu tantangan yang tidaklah mudah. Mereka hanya orang-orang sederhana, tidak terpelajar. Dan di saat itu, ya, dihadapkan pemimpin-pemimpin yang punya kuasa, yang menentang, menolak Tuhan Yesus. Ini perkara yang bukanlah sesuatu yang mudah. Kehidupan untuk mau dipakai Tuhan menjadi penjala jiwa-jiwa. Saya kalau merenungkan bagaimana ketika saya percaya Tuhan Yesus, hidup dalam suatu keluarga, itu merupakan suatu pergumulan yang tidak mudah. Dari kecil ketika ikut sekolah minggu, ya, dan sekolah minggu saat itu malam minggu di Keranggan. Kalau minggu pagi di gerejanya, dulu belum punya gereja di daerah Mendorian, di tempat ya sebelum Bang Jo, ya kan, jadi timur Bang Jo, tempatnya Pak Sosro dulu itu, ya, jam 6:30 terus ikut kebaktian umum, terus ikut guru sekolah minggu melayani di Bolon, di SD sekolahan di Bolon, pulang kadang-kadang jam 12, jam 11 baru pulang. Ya,
ya memang wajar sebagai orang tua kadang-kadang melihat anaknya ya ke gereja pulangnya siang, sekali waktu seringkali ditegur dan orang tua marah. Namun hal itu tidak membuat saya lantas lemah. Ya. Dan hal yang lain yang saya harus ikut, ya ibadah bukan hanya untuk anak-anak. Kamu udah ikut, walaupun saya kecil. Kamu ikut, kami ikut. Ya seringkali memang hal ini merupakan perjuangan yang tidaklah mudah. Ya ketika keadaan keluarga situasinya memang ya sungguh dalam keadaan masalah, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, ayah dan ibu tidak harmonis. Ya hati saya terus hanya terpancang untuk senantiasa beribadah. Ya meskipun hal-hal yang dikerjakan di rumah tidaklah ya tidak kami ya istilah biarkan, tapi ikut. Tapi ini merupakan tantangan bagi saya sebagai anak Tuhan ketika harus senantiasa ibadah kepada Tuhan Yesus. Ketika orang tua belum kenal Tuhan, itu merupakan suatu pergumulan yang tidaklah mudah. Ya, lama-kelamaan semakin terus membebani. Bagaimana hidup ini bisa menjadi berkat. Orang tua bisa percaya kepada Tuhan. Itu menjadi pemikiran pergumulan yang tidaklah mudah. Nah, para murid-murid Tuhan ini, yaitu yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, di saat pemimpin-pemimpin penjabat yang menentang menolak Tuhan Yesus, bagi mereka juga merupakan tantangan, pergumulan yang tidak ringan bagi mereka. Mereka itu siapa? Hanya orang nelayan yang tidak terbayang, sederhana. Ketika harus dihadapkan keadaan-keadaan yang sangat membahayakan bagi mereka, rasanya seperti mustahil untuk bisa lakukan. Ya. Seperti kalau kita menengok ya di dalam perjanjian lama, bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Dan saat itu Musa kondisinya dikejar untuk mau dibunuh oleh Raja Firaun, untuk kembali, untuk datang kepada Firaun, orang yang tidak mengenal Allah. Wah, bagi Musa pun juga sulit. Kalau bisa jangan sampai, Tuhan, lebih baik orang lain saja. Ya. Dia berdalih untuk menghindar, tidak mau. Karena ini perkara yang tidaklah ringan. Istilahnya untuk mahalin sunduk, mati konyol. Ya. Tapi itulah dipanggil oleh Tuhan. Secara manusia itu mustahil, ini bukan perkara yang mudah. Tantangannya begitu berat. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Bagaimana mungkin bisa menerima panggilan ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira pikiran yang sedemikian ini juga bisa muncul di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang mau dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada terutama dalam keluarga.
itu tantangannya bukan sesuatu yang mudah. Harus mau membayar harga untuk membuktikan kita ini benar-benar orang yang dapat dipercaya. Ya, saya terus berjuang bagaimana menunjukkan sikap kehidupan yang dapat menjadi contoh. Ya, di dalam setiap perintah orang tua bagaimana dapat mensikapi dengan positif meskipun berat. Sekali pada saat saya pernah agak istilahnya agak tidak senang ketika saya baru pulang sekolah, panas-panas, capek, baru pulang sudah harus diperintah untuk istilahnya ngunduhi kambil. Itu saya sikap agak kurang enak. Tapi saat itu saya tertegur oleh Tuhan. Saya menyesali, Tuhan ampuni saya. Ya. Kalau hal ini saya bersikap tidak baik kepada ibu saya. Ya. Jadi saya belajar untuk bagaimana membuktikan untuk hidup, bagaimana untuk dapat menjadi berkat. Kami yakin ketika kita terus selalu berjuang, Tuhan pasti akan nyatakan kuasa-Nya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihkan, meskipun bagi murid-murid Tuhan menghadapi keadaan menjadi suatu tantangan, ya, namun bagi orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Allah itu tidak membiarkannya. Tuhan itu tidak tinggal diam. Pasti akan ikut campur tangan, pasti bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah dipanggil. Ya. Paulus menyadari, ya, ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi rasulnya Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian ayat yang sudah terkenal. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya kira apa yang disampaikan Paulus ini merupakan ungkapan pribadinya, bagaimana ketika sudah dipanggil untuk yaitu memberitakan Injil. Tantangan itu bukan suatu yang ringan, tapi yakin bahwa Allah itu turut bekerja. Maka ini sesuatu yang sungguh menguatkan kita ketika kita ini orang-orang yang sudah menyadari akan panggilan Tuhan. Ya, kadang-kadang menghadapi keadaan-keadaan itu kadang-kadang rasanya begitu berat. Namun apakah kita lantas putus asa, lantas kita lemah? Bagaimana kita terus senantiasa meyakini akan kuasa Tuhan? Ini terus mendorong untuk semakin sungguh-sungguh. Memang segala sesuatu pasti nanti ada waktunya. Tuhan akan kuasanya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, terus saya berjuang, bergumul. Ya, terus selama-lama situasi keadaan akan lebih baik.
dari ekonomi, karena keterlibatan kami sebagai anak-anak. Ya terus ya hal-hal yang maju, kita pun juga tetap terus melayani dan tetap punya tanggung jawab, kewajiban sebagai anak di rumah. Pekerjaan-pekerjaan kita lakukan, tapi kita pun juga terus bersungguh-sungguh bagaimana membangun kehidupan rohani dengan pelayanan dan dalam persekutuan. Ya. Jadi tanggung jawab kita lakukan, tapi kita tidak membiarkan ya tugas-tugas kewajiban sebagai orang-orang percaya di setiap rumah tangga kita masing-masing untuk membuktikan supaya dapat menjadi berkat. Sehingga lama-lama pendekatan demi pendekatan, ya lama-lama saya sampaikan untuk mau percaya Tuhan Yesus, akhirnya terbuka mata hatinya untuk mau datang beribadah. Dan tidak cukup saja begitu, tapi tiap ibadah saya goncengke, saya antarke pulang, saya kembali ke gereja, latihan, ya. Terus tiap waktu ibadah saya terus antar berangkat gereja, pulang. Wah, sehingga semuanya berjalan dengan baik, lancar. Jadi semua dalam setiap pergumulan memang kadang-kadang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah seringkali dihadapkan suatu keadaan yang rasanya berat. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah tidak tinggal diam, turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang dipanggilnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang perlu diyakini di dalam hal ya ketika kita nih sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi kita tidak hanya memilih enaknya, ya, tapi penderitaan karena mengikut Kristus itu pun juga harus belajar, perlu ambil bagian. Ya. Capek secara fisik tidak jadi masalah. Tantangan, fitnahan tidak menjadi masalah. Ya, terus maju dan maju. Ya. Nah, murid-murid Tuhan, bagaimana ketekunan untuk mengikuti Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Wah, kita juga dihadapkan suatu keadaan yang takut, apalagi ketika melihat bagaimana orang-orang ya bersikap menolak, menentang Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang sudah berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Saya percaya murid-murid Tuhan pun juga diliputi perasaan takut, diliputi dengan ketakutan. Kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, Petrus menjadi saksi penderitaan Kristus. Dia tidak tahan, tidak kuat. Ya, bahkan hanya ditanya, bukankah kamu juga pengikut Tuhan? Dia mengatakan dia tidak kenal, sampai menyangkal 3 kali. Karena apa? Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ya. Dan harus sembunyi. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Dalam kelemahan, dalam ketakutan, Tuhan itu melawat. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil. Ya, bagi murid-murid Tuhan saat itu. Tuhan turut bekerja dan Tuhan memulihkan imannya, ya, dipulihkan tentang panggilannya,
Tapi Tuhan juga mencurahkan Roh-Nya yang kudus sesudah naik ke surga. Ya. Memang bagaimana Allah bekerja, waktu-waktunya itu tidak spontan begitu saja. Tapi semua ada proses tersendiri bagi setiap murid-murid Tuhan. Dan itu pun juga tidak ada bedanya bagi kita, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang memang kita ini dihadapkan suatu keadaan-keadaan, merupakan tantangan yang tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Ya. Kadang-kadang harus pikul salib ketika tidak dihargai. Saya rasanya pernah dalam rumah tangga tidak dihargai. Tapi saya tahan. Ya, saya menyadari. Saya tahan. Tuhan berikan kekuatan. Bagaimana hal ini nanti seperti yang sudah sampaikan kakak saya itu, saya merindukan pertobatan. Terus saya tetap mensikapi dengan baik. Ya, tapi lama-kelamaan saya bersyukur pada Tuhan. Saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Bagaimana Tuhan nyatakan kuasanya, pembelaannya. Pada saat-saat tertentu kakak saya disingkapkan oleh Tuhan. Tahu apa yang ada dalam hati saya. Dia menyesal. Saya belum pernah mendengar kakak saya itu minta ampun pada saya. Selama hidup baru saat itu. Leh aku njaluk ngapura karo kowe ya. Wah, saya itu benar-benar rasanya Tuhan tidak membiarkan pergumulan saya. Karena Tuhan sendiri yang menghadapi, menyatakan kuasanya untuk membuktikan apa yang menjadi pergumulan saya. Saya belum pernah rasanya kakak satu sampai menangis, menyesali dan minta ampun pada saya. Dengan air mata yang mengalir, aku njaluk ngapura karo kowe. Oh, itu sesuatu sukacita yang besar. Pikirannya berubah. Walaupun kemarin memang kau Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang bersikap negatif dengan satu masih ada. Tetap saya bergumulkan, tidak masalah. Tapi Tuhan ada saatnya membuka hatinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh bisa siapa saja. Tuhan tidak memilih orang ketika harus punya intelektual tinggi, berpendidikan tinggi dan lain-lain. Meskipun orang-orang dipanggil seperti murid-murid Tuhan, keberadaannya yang sangat sederhana, ya, sebagai nelayan. Namun Tuhan itu bisa pakai. Ya. Sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu rendah hati, rendah diri, kecil hati. Kita sadar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada orang-orang di Korintus, agar kiranya orang-orang yang sudah dipanggil meskipun dalam kesederhanaan, tapi supaya tidak merasa kecil hati, tapi tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Memalukan, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini sesuatu nasihat daripada Rasul Paulus ketika orang-orang sudah dipanggil untuk tidak merasa rendah diri, tidak kecil hati, meskipun dipanggil dalam keadaan sederhana, terbatas. Ya, Tuhan bisa pakai semuanya. Karena ketika Allah sudah memanggilnya, Allah itu tidak pernah tinggal diam. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Mari kita belajar untuk bagaimana mensikapi apa yang Allah sudah nyatakan di dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Meskipun banyak tantangan di dalam hidup ini, kita tahu di luar kemampuan ada pertolongan dari Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Kita sadar di tengah-tengah negeri ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk mau menjadi alat